Mungkin ini adalah salah satu part yang sering terlewatkan oleh mekanik untuk dicek. Karena apa? Karena selain posisinya di dalam, jadi untuk membukanya lumayan ribet ya, karena harus buka dulu tutup kipas, kemudian kipasnya, kemudian magnet, selanjutnya bagian spool, kemudian tutup pompa olinya. Jadi ini sering terlewatkan untuk dicek ya. Hanya dicek kalau turun mesin saja ya. Kalau belum turun mesin pun ini harusnya harus dicek ya teman-teman. Karena apa? Karena di bagian dalamnya itu sering mengalami keausan. Jadi untuk aliran debit sirkulasi olinya ini akan berkurang ya dengan selang waktu tertentu ya teman-teman. Jadi pastikan ininya harus bagus ya, agar proses pendinginannya, sirkulasinya bagus, pendinginan mesin pun juga akan bagus ya, nggak gampang panas ya teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Mantap. Nah guys, salah satu part penting yang perlu teman-teman cek ketika membeli motor bekas ya, yaitu ada di part pompa oli ya teman. Jadi pastikan pompa ini lancar dan nggak tersendat ya. Untuk kali ini saya akan mengecek dari pompa oli Mio ya, Mio yang saya beli di tahun 3 tahun yang lalu. Dan seperti ini kondisinya ya teman. Kita akan cek dan bagaimana pengecekannya. Nah, pertama-tama kita buka dulu skrupnya seperti ini. Sangat mudah sekali ya. Nah, ini ada packing, kemudian ini pelat besi. Dan selanjutnya untuk pengecekannya kita akan gunakan sikmat ya. Selanjutnya kita buka gigi pompa olinya ya teman. Kita akan ukur. Nah, ini ada sepinya, tinggal dibuka saja ya. Nah, seperti ini. Ini hanya tutorial pengecekan pompa oli ya teman. Nah, selanjutnya yang perlu kita ukur yaitu bagian dinding dari gigi pompa oli ini ya teman. Nah, oke guys, sedikit informasi tambahan untuk pengecekan dari pompa oli motor apapun. Saya memakai acuan, pengecekannya memakai acuan dari gigi pompa oli, diameter gigi pompa ini ya teman. Nah, kenapa? Karena ini memungkinkan sekali terjadinya oblak di bagian rumah pompa oli ya teman. Nah, ini memungkinkan sekali. Nah, seperti ini ya, oblaknya cukup terlihat ya teman. Nah, jika ini oblak terhadap rumah pompa olinya, kemungkinan besarnya ini suplai oli ke mesin akan sedikit berkurang ya. Nah, sehingga untuk mesin pun akan cepat panas ya, karena sirkulasi olinya akan berkurang karena pompa oli ininya sudah aus ya teman-teman. Nah, jadi acuannya saya dari bagian diameter dinding luar pompa oli ini ya teman. Nah, untuk bagian ini kenapa saya enggak cek, karena ini terlumasi oleh oli ya. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri, ini enggak terlihat ya kausannya bagaimana, karena ini terlumasi oli ya. Jadi saya memakai acuan dari gigi pompa oli ini ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kita lap dulu ya. Nah, biasanya ini yang jadi masalah. Yang pertama itu sirkulasi olinya kurang lancar. Yang keduanya mesin menjadi cepat panas ya teman-teman. Ya karena olinya nggak lancar ya. Nah, kita akan ukur dari dinding gigi pompa oli ini. Batas toleransinya 0,03 mili ya teman-teman. Nah, seperti kita ketahui, ini terukur 22,95 ya teman. Dan ada salah satu bagian penting ya. Nah, untuk ininya dindingnya sudah aus ya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, untuk dindingnya ini kasar ya. Ini kalau dipakai kuku ini bergaris ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman dengar sendiri ya. Nah, ini bergaris kasar, dan ketika diukur pun ini kurang ya teman. Seharusnya ini batas minimalnya
22,97 ya. Ini hanya terbaca 22,94 ya. Nah, 94 ya. Dan saya masih ada yang bagus, dan untuk kondisi yang masih bagus seperti ini ya. Untuk dinding dari gigi pompa olinya ini masih halus, terlihat halus. Ini saya beli bekas juga ya. Ini bekas Jupiter MX yang new ya teman, bukan yang old ya. Kalau yang old ininya tebal ya. Nah, ininya sama-sama 7,95 ya teman. Untuk ketebalan dari gigi pompa oli Mio ataupun Jupiter yang new ya, Jupiter MX new ya. Nah, selisih, nah ini pun sudah berkurang ya, 7,92. Kalau yang masih bagus, nah ini masih lumayan cukup bagus. Ini terukur 7,95 ya. Ini hanya 7,92 ya. Berarti terjadi pengikisan atau penipisan di bagian dinding atasnya ya teman. Untuk bagian dinding samping pun ini terlihat perbedaan. Nah, terlihat jelas ya perbedaan dinding luarnya. Ini yang sudah aus. Yang pertama ini akan menyebabkan, sudah saya jelaskan tadi, yang pertama ini akan menyebabkan sirkulasi oli kurang lancar. Yang keduanya akan menimbulkan panas di mesin ya. Nah, sekarang coba deh cek untuk Mio teman-teman yang sudah atau beli second, bila mesinnya terasa cepat panas, baiknya cek di bagian ini ya, jangan selalu jalurnya aja ya teman, jalur pompa olinya ini ya teman. Nah, untuk jalur pompa olinya ada di bagian ini, jadi jangan hanya terpatok di jalur olinya saja, namun bagian pentingnya ya ini dia tadi, bagian pompa oli ya teman. Nah, jadi seperti ini perbedaan dari pompa oli yang sudah aus dan ini yang masih bagus. Jadi dari ketebalan, kemudian tebal, kemudian diameter gigi pompa olinya ini mengalami penyusutan yang seharusnya berada di angka segini ya, 22,97 ya. Namun untuk bagian yang Mio ini telah mengalami keausan hanya 22,94 ya. Dan ini harus diganti ya apabila menemukan pompa oli seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu tips dari saya untuk melakukan pengecekan gigi pompa oli ya. Nah, jadi seperti itu tipsnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum, mantap.